Ya, pemirsa kembali di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta. Dan kita masih membahas topik yang menarik, dunia usaha siap hadapi resesi. Pak Sarman masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Mas David. Ya, sesuai dengan topik kita kali ini, Pak Sarman, bagaimana kesiapan dunia usaha dalam menghadapi resesi. Setelah di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa background mungkin atau beberapa kondisi updatean yang terjadi terkini terhadap para pelaku usaha. Dari sisi kesiapan Pak Sarman, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke dalam resesi. Strategi persiapan dan tahapan apa yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menghadapi kondisi resesi ini, Pak Sarman? Ya, tentu memang setelah dunia usaha ya mendengar bahwa hitungan-hitungan daripada pemerintah juga bahwa pertumbuhan ekonomi kita nanti akan tetap terkontraksi di minus di kuartal ketiga, berarti kita akan sudah memasuki resesi. Nah, tentu kita dari pelaku usaha mau tidak mau sudah menyusun kesiapan kita bagaimana kita survive di masa resesi ini. Nah, tentu pertama kita pelaku usaha akan melakukan rasionalisasi. Jadi artinya misalnya seperti pengetatan anggaran, kemudian juga pengetatan daripada berbagai biaya operasional. Nah, kemudian juga para pelaku-pelaku UKM misalnya mau tidak mau juga harus meningkatkan kreativitasnya. Ya, karena anggota-anggota kita juga banyak yang sudah bukan lagi di bisnis awalnya, tapi sudah di bisnis yang lain yang memungkinkan mereka bisa bertahan, apakah dengan kuliner, membuat obat-obat herbal misalnya, menjual masker misalnya, dan segala macam itu langkah-langkah. Namun demikian memang masalah PHK, masalah yang dirumahkan, ya ini kembali lagi kepada kondisi masing-masing sektor usaha. Nah, saya tadi malam membaca misalnya di salah satu media dari PHRI menyampaikan bahwa ketika pemerintah kemarin mengumumkan perpanjangan PSBB tahap kedua ini, diperkirakan ada sekitar 200.000 karyawan restoran yang sementara dirumahkan. Nah, ini mungkin satu dampak-dampak yang harus kita rasakan bersama, karena dengan hitungan-hitungan daripada pengusaha-pengusaha kita saat ini, kalau mereka buka dengan omset yang turun drastis, di satu sisi biaya operasional harus berjalan. Nah, ini mungkin tidak seimbang. Jadi lebih baik menutup dan mungkin sebagian besar juga merumahkan daripada pekerjanya. Jadi dalam hal ini memang kita dari pelaku usaha ya akan mengambil langkah-langkah ya dengan berbagai cara bagaimana kita mampu survive ya menghadapi resesi ini ya, sehingga kita bisa bertahan sambil kita bisa mampu menekan daripada laju penyebaran virus corona ini, Mas David. Baik, paling tidak untuk meminimalkan dampak tersebut, Pak Sarman, apakah memang yang sudah Anda jelaskan tadi, seperti pengetatan anggaran, kemudian juga meminimalisir biaya operasional, apakah ini mutlak akan dilakukan nantinya, Pak, atau memang sudah berjalan sampai sejauh ini? Kalau itu memang sudah kita lakukan sejak PSBB tahap awal diberlakukan, itu pelan-pelan pengusaha kita sudah melakukan evaluasi, sudah mulai melakukan pengetatan. Memang dengan adanya resesi ini yang sudah jelaskan bahwasanya daya beli masyarakat kita nantinya akan semakin menurun. Nah, ini menjadi satu tantangan yang kita hadapi. Kalau daya beli masyarakat semakin menurun, mau tidak mau dampaknya kepada dunia jasa dan perdagangan itu akan mengalami suatu omset juga yang sangat-sangat menurun. Makanya dalam hal ini misalnya bahwa untuk sementara ini daya beli masyarakat ini tidak bisa lagi ditopang oleh swasta. Akan tetapi peran pemerintah di sini akan sangat-sangat strategis. Jadi ya kami mungkin sangat berharap kepada pemerintah untuk melanjutkan berbagai program-program sosial, program-program bantuan, ya misalnya seperti bantuan kepada pekerja-pekerja kita sebesar 2,4 juta yang memiliki gaji 5 juta ke bawah. Ini sesuatu yang perlu dikembangkan terus, kemudian juga bantuan permodalan kepada UKM,
Nah, termasuk misalnya harapan kami juga pemerintah membuat program-program padat karya. Nah, program padat karya ini apakah di kota maupun di desa atau mungkin dengan memanfaatkan BUMDes yang ada, sehingga para pekerja-pekerja yang saat ini mungkin dirumahkan atau terkena PHK atau bahkan yang memang selama ini juga masih pengangguran misalnya, itu dapat ditampung dalam program padat karya dan mereka bisa menghidupi keluarganya, dan ini juga salah satu juga menggerakkan daripada daya beli masyarakat kita. Nah, termasuk juga contohnya misalnya program-program bantuan sosial yang kemungkinan selama ini juga diberikan oleh pemerintah secara fisik, misalnya beras dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, itu juga mungkin bisa dievaluasi diberikan secara langsung tunai kepada masyarakat. Biarlah masyarakat yang membelanjakan kebutuhannya sendiri, supaya ekonomi akar rumput juga berjalan, toko, kios-kios, pasar-pasar tradisional juga hidup, sehingga ini juga akan mampu menggerakkan daripada daya beli masyarakat kita. Karena kita tahu bahwa 60% pertumbuhan ekonomi kita saat ini itu disumbang oleh dari sektor konsumsi rumah tangga. Nah, ini menjadi harapan kita kepada pemerintah, karena saya katakan tadi, peran pemerintah di sini dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat kita ini sangat strategis. Karena bagi kita pengusaha saat ini dengan situasi seperti ini, peran kita sudah sangat-sangat minim sekali karena cash flow kita sudah sangat terganggu. Bahkan kita bertahan untuk tidak melakukan PHK juga itu sesuatu yang sudah sangat-sangat luar biasa, begitu Mas David. Dengan beragam stimulus yang diberikan Pak Sarman dalam beberapa waktu terakhir, apakah sudah memberikan dampak tidak Pak sampai sejauh ini? Pandangan dari HIPI. Kalau berdampak sudah, cuman memang Mas David bahwa berbagai relaksasi, stimulus dan juga program-program lainnya yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban pengusaha kita ini memang masih belum bisa maksimal kami manfaatkan. Kenapa? Karena memang ketidakpastian ekonomi kita, usaha kita masih belum normal, masih belum pulih, masih sekitar 25-30% lah dari harapan kita. Jadi pengusaha tidak bisa memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut. Makanya kami sangat berharap kepada pemerintah berbagai program stimulus relaksasi yang diberikan kepada dunia usaha ini. Sejogjanya itu kalau memang batas waktunya sampai dengan akhir tahun ini, kita berharap supaya nanti bisa dievaluasi dan diperpanjang sampai dengan akhir tahun depan. Ya, karena pertama bahwa sesuai dengan proyeksinya bahwa ekonomi kita ini kan akan pulih kan di pertengahan tahun depan. Jadi artinya nantinya pengusaha-pengusaha bisa memanfaatkan secara maksimal berbagai fasilitas tersebut ketika nanti usaha kita sudah pada posisi yang normal, ketika usaha kita sudah mulai bergeliat, ya. Itu. Kemudian yang kedua juga, kami juga berharap misalnya bahwa berbagai stimulus dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah pusat itu juga kalau bisa juga diberikan juga oleh pemerintah daerah. Karena banyak juga misalnya masalah pajak, masalah retribusi, itu juga banyak juga yang diberikan oleh pengusaha kepada pemerintah daerah. Ya, misalnya di DKI Jakarta contohnya, banyak pengusaha-pengusaha hotel, apartemen, pusat perbelanjaan misalnya meminta keringanan PBB kepada pemerintah daerah. Ini contoh-contoh yang mungkin juga bisa menjadi salah satu keringanan yang bisa meringankan daripada pengusaha-pengusaha kita untuk bisa mampu bertahan nanti selama resesi ini. Dan juga mungkin pajak-pajak yang lain. Contoh misalnya pajak-pajak hotel, restoran misalnya, atau retribusi yang lain misalnya. Ini sesuatu juga yang kita harapkan juga bukan hanya dari pemerintah pusat, juga dari pemerintah daerah, gitu Mas David. Harus ada sinkronisasi Pak antara kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini? Ya, seharusnya seperti itu. Jadi apapun program-program pemerintah itu seharusnya sinergi. Jadi nyambunglah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga nanti berbagai fasilitas yang diberikan untuk meringankan dari pengusaha ini bisa kita manfaatkan secara maksimal. Dan tujuannya adalah bagaimana supaya pengusaha ini mampu untuk bertahan dalam krisis seperti ini sampai dengan resesi nantinya, sampai juga nanti kita pada posisi yang normal kembali gitu. Baik, menarik Pak Sarman, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.